Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik aja ya hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumahnya, stay at home, dibatasin dulu jalan-jalannya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mereview tentang pengumpulan data. Kita review sedikit aja ya. Oke, Miss, pengumpulan data itu apa sih? Pengumpulan data itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, ada beberapa kegiatan tentang pengumpulan data teman-teman supaya tujuannya itu tercapai. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua menyajikan data. Yang ketiga adalah menafsirkan data. Oke, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Ingat ya teman-teman ya, pengumpulan data, menyajikan data, menafsirkan data itu berbeda langkahnya. Ya. Pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, wawancara atau review. Yang keempat adalah membaca buku pengetahuan atau literasi. Teman-teman, pengumpulan data dengan menyajikan data itu sangat berbeda. Ya, kalau pengumpulan data itu kamu cuma mengambil data aja, tidak menggambar datanya. Oke, teman-teman, menyajikan data itu gimana, Miss? Menyajikan data yang telah kita pelajari itu ada 3. Yang pertama ada dengan tabel, lalu diagram batang, lalu diagram garis. Teman-teman, dengan tabel penjelasannya udah ada di YouTube, kamu bisa dengar sendiri gimana sih caranya membuat tabel, atau diagram batang itu gimana sih Miss caranya, atau membuat diagram garis itu gimana Miss caranya. Ada semua di link YouTube, kamu bisa nonton lagi, belajar lagi, atau di buku kamu bisa pelajari baik-baik. Nah, teman-teman, bedanya antara tabel dengan diagram batang dengan diagram garis adalah kalau tabel itu ada unsur-unsur yang harus ada. Misalnya seperti nama, lalu turus, lalu frekuensi. Ya. Tabel itu harus ada 3 unsur ini. Ya, harus ada namanya, harus ada turusnya, harus ada frekuensinya. Miss, turus itu apa? Turus itu adalah jumlah yang dilambangkan dengan garis. Oke, selanjutnya adalah diagram batang. Miss, diagram batang itu apa? Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batangan-batangan yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal dan horizontal. Atau lebih mudahnya, kamu bisa mengingat untuk membuat diagram batang itu dengan garis X atau garis Y. Oke, di video yang lalu yang dijelaskan oleh Miss Hanum, teman-teman, garis X itu biasanya berisi tentang apa sih? Berisi tentang datanya. Misalnya, kegemaran tentang bermain olahraga. Maka di garis X atau di sumbu X itu berisi tentang voli, sepak bola, tenis meja, dan lain sebagainya. Lalu di sumbu Y itu apa, Miss? Sumbu Y itu berisi tentang banyaknya siswa yang meminati datanya. Misalnya, kegemaran siswa di kelas 5 itu voli ada 5 anak. Maka di garis X-nya voli, di garis Y-nya ada 5. Oke, kamu bisa tonton lagi videonya di YouTube ya, di channel Giz Ashifa. Oke. Selanjutnya, apa sih Miss itu diagram garis? Diagram garis itu adalah penyajian data statistik dengan memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi gampangnya teman-teman, dari diagram batang itu sebenarnya cara membuatnya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau diagram batang itu dengan dengan persegi panjang, kalau diagram garis kamu pakai titik-titik dulu, setelah itu kamu garis sambungkan titik dari ke titiknya, ya. Jadi berbeda bentuk aja, cara membuatnya sama dengan diagram batang, ya.
Lalu Miss menafsirkan itu gimana? Menafsirkan itu misalnya Miss punya contoh diagram batang seperti ini teman-teman. Ya, jadi kira-kira ada berapa banyak? Jadi dari tabel diagram ini teman-teman kalau Miss tanya berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 60, maka kamu akan jawab berdasarkan diagram tabel ini, maka yang banyaknya siswa yang mendapat nilai 60 adalah ada 6. Maka teman-teman, dengan kamu menjawab angka 6 itu, ketika Miss bertanya banyaknya siswa yang mendapat nilai 60, maka dengan begitu disimpulkan kamu sudah bisa menafsirkan data. Gampang ya? Oke, contoh lagi. Dari diagram tabel ini, ada berapa siswa yang mendapat nilai 90? Oke. Kalau kamu jawabnya 11, berarti kamu sudah bisa menafsirkan data dari diagram batang. Oke, sekarang kita menafsirkan data dari diagram garis. Berdasarkan diagram garis di samping ini, coba kalau Miss tanya, pada pukul 8 ada berapa? Pada pukul 12 ada berapa mobil yang parkir di suatu sekolah? Jadi dari diagram garis ini teman-teman ternyata ada 20 mobil ya. Nah begitulah cara menafsirkan data. Menafsirkan data itu sama dengan kamu membaca data yang ditampilkan. Oke? Cukup sekian review dari Miss. Nanti ada post test untuk pengumpulan data hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan dengan mudah. Dan tetap semangat belajar online-nya, jaga kesehatan, jangan lupa multivitamin, oke? Tetap semangat belajar online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.